Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Rabu 18 September 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pertama ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18 di bawah perikop riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kuanjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarkannya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah tanggung jawab pelayanan yang berat. Hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana Musa dia ada di dalam tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan ternyata segala sesuatu yang Tuhan buat bagi Musa itu untuk mempersiapkannya ada di titik pengalaman iman di dalam hidupnya, supaya dia dibentuk imannya di dalam takut akan Tuhan. Berbicara soal tanggung jawab, itu tidak terlepas daripada bagaimana hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan pasti akan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Baik tugas yang kita rasa
ringan atau tugas yang kita rasa berat. Banyak orang seringkali berani untuk melakukan tugas yang baru saja dimulai. Tetapi tidak banyak orang yang bisa menjalankan tugas itu sampai dengan akhirnya dengan baik. Orang yang takut akan Tuhan pasti ada di dalam tanggung jawab yang juga takut akan Tuhan. Musa dalam hal ini sebagai pribadi yang dapat menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana melakukan tanggung jawab yang besar itu di dalam tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Musa dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsanya. Dan di dalam hal ini, Musa diperhadapkan dengan tantangan. Tentu sebagai manusia yang terbatas, pasti Musa ada di dalam titik yang berat juga. Dan di dalam hal ini pun, Tuhan mengirimkan orang-orang luar biasa bersama dengan dia. Harun, Miriam, mereka juga bersama-sama bahu-membahu menjadi kekuatan sehingga membawa Israel keluar dari Mesir. Ini bukan karena kekuatan diri, tetapi karena Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan itu semua karena Tuhan, semua untuk Tuhan. Belajar bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang kita dapatkan. Karena di dalam tanggung jawab itu, sebenarnya kita sedang membangun relasi dengan Allah di dalam hidup ini. Kalau kita berani sampai akhir ada di dalam tanggung jawab yang kecil maupun besar, percayalah ada hal baik yang Allah sediakan bagi kita. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan. Mari kita lakukan apa yang menjadi tugas kita. Selebihnya, itu bagian daripada Tuhan. Untuk bagaimana kehidupan kita dipercayakan di dalam perkara-perkara yang kecil ataupun perkara-perkara yang besar. Intinya adalah kita bertahan di dalam Tuhan. Saya yakin bahwa setiap kita nih ada di dalam proses dalam hidup ini. Mau orang muda, orang tua, selalu ada di dalam proses. Dan kita dituntut oleh Allah untuk bagaimana bertahan dalam proses itu. Dan marilah setiap kita terus berproses di dalam Tuhan, supaya kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang sia-sia. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh menjalankan hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.